Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Mubarak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi. Sebelumnya izin memperkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rina Rahma Paujiah, Rian Wirayuda, Rikza Agung Gumelar, Rizaldi Ahmad Biben, dan Saiful Islam Ramdhani. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul bentuk-bentuk komunikasi. Langsung saja, mari kita bahas materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bentuk-bentuk komunikasi yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyimpan, juga menghasilkan kembali. Contoh kegiatan yang dilakukan pada komunikasi interpersonal adalah berdoa, bersyukur, tafakur, berimajinasi secara kreatif, dan lain sebagainya. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Suatu komunikasi interpersonal dapat terjadi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan perilaku verbal dan non-verbal. Yang kedua, adanya umpan balik secara pribadi. Yang ketiga, terjadi hubungan atau interaksi yang berkesinambungan. Yang keempat, bersifat saling persuasif. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Rian Wirayuda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bentuk-bentuk komunikasi selanjutnya. Ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang lain atau sekelompok orang. Contoh, komunikasi kelompok antara lain kuliah, rapat, briefing, seminar, workshop, dan lain-lain. Dalam komunikasi kelompok, setiap individu yang terlibat dalam kelompok masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok tersebut. Pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok dan bukan bersifat pribadi. 4. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antara manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Komunikasi organisasi sering dijadikan sebagai objek studi sendiri karena luasnya ruang lingkup komunikasi tersebut. Pada umumnya, komunikasi organisasi membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Kelima, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal. Berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Terima kasih kepada Saudara Rian Wirayuda yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizaldi Ahmad Biben. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi. Ciri-ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator biasanya suatu lembaga media massa. Yang kedua, hubungan antara komunikator dan pemirsa bukan bersifat pribadi. Yang ketiga, menggunakan media massa. Yang keempat, mediumnya dapat digunakan oleh orang banyak. Yang kelima, komunikan adalah massa yang bersifat heterogen.
Yang keenam, penyebaran pesan serentak pada saat yang bersamaan. Yang ketujuh, umpan balik bersifat tidak langsung. Yang terakhir, pesan yang disebarkan cenderung tidak langsung berpengaruh terhadap massa. Ciri-ciri komunikasi. Dari ciri-ciri tersebut, komunikasi massa dapat diartikan sebagai komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah besar halayak yang tersebar heterogen melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Sedangkan komunikasi yang dilakukan melalui penggunaan media lain selain media massa disebut komunikasi media. Komunikasi media biasanya menggunakan media surat, telepon, pamflet, poster, brosur, spanduk, dan sebagainya. Dan ada juga jenis-jenis komunikasi. Yang ke-1, komunikasi berdasarkan penyampaian. Dibagi dua, yaitu komunikasi verbal atau lisan, yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya dialog dua orang yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak. Contohnya komunikasi lewat telepon. Dan yang kedua, komunikasi nonverbal atau tertulis, yaitu naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks, gambar dan foto-foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Dan ada juga komunikasi berdasarkan perilaku, yaitu terbagi 3 golongan. Yaitu yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya, contohnya seminar. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Contohnya kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Dan yang ketiga, komunikasi nonformal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Dan akan dilanjutkan oleh Saudara Saiful. Terima kasih kepada Saudara Rizaldi Ahmad Biben atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Saiful Islam Ramdhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jenis-jenis komunikasi yang selanjutnya, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Jenis-jenis komunikasi yang selanjutnya, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Yang pertama ada berpidato, yang kedua memberi ceramah, yang ketiga wawancara, yang keempat memberi perintah alias tugas. Dengan demikian jelas bahwa inisiatif komunikator menjadi hal penentu. Demikian pula kemampuan komunikator yang memegang peranan kesuksesan proses komunikasinya. Jenis-jenis komunikasi yang selanjutnya, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama,
komunikasi vertikal yang terjadi di dalam bentuk komunikasi dari pemimpin kepada anggota, seperti perintah, teguran, pujian, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi horizontal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Yang ketiga, komunikasi diagonal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan berbeda pada posisi tidak sejalur vertikal. Jenis-jenis komunikasi yang selanjutnya ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi eksternal, komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk memperoleh pengertian, kepercayaan, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. Komunikasi dengan pihak luar bisa berbentuk yang pertama eksposisi, pameran, promosi, dan sebagainya. Yang kedua ada konferensi pers. Yang ketiga ada siaran televisi, radio, dan sebagainya. Yang keempat ada bakti sosial. Terima kasih kepada Saudara Saiful Islam Ramdhani yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rikza Agung Gumelar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya 6. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Poin pertama, komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi dengan cara perseorangan atau individu, antara pribadi dengan pribadi mengenai persoalan yang bersifat pribadi juga. Poin kedua, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi kepada kelompok mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan kelompok. Perbedaannya dengan komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi ini lebih terbuka dibanding dengan komunikasi perseorangan. 7. Komunikasi berdasarkan peranan individu. Poin pertama, komunikasi antar individu dengan individu lain. Komunikasi ini terjadi secara non-formal maupun informal. Individu bertindak sebagai komunikator, mampu mempengaruhi individu yang lain. Poin kedua, komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Poin ketiga, komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Pada komunikasi ini, individu berperan sebagai perantara antar dua kelompok atau lebih, sehingga dituntut kemampuan yang prima untuk menjadi penyelaras yang harmonis. 8. Komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Poin pertama, komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Poin kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran, yaitu komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti pola lingkaran. Poin ketiga, komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi yang terjadi melalui satu sentral dan saluran yang dilewati lebih pendek. 9. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi dapat diberikan menjadi beberapa, yaitu poin pertama, komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berjalan satu pihak saja, one way communication. Yang poin kedua, komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik, two way communication. Yang ketiga, poin ketiga, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan terhadap atasan. Yang poin keempat, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan terhadap bawahan. Dan yang terakhir, komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sejajar. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.